Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ledakan dahsyat mengguncang pusat kota Tehran, mengejutkan ribuan warga yang tengah beraktivitas seperti biasa. Dalam hitungan detik, sirene peringatan meraung dari berbagai penjuru, sementara sistem pertahanan udara Iran langsung aktif dan merespons secara otomatis. Di tengah perang yang telah berlangsung selama 12 hari, langit malam Teheran memancarkan kilatan cahaya dari rudal anti-udara yang melesat dan menghantam sasarannya. Targetnya, sebuah drone tempur milik Israel yang kemudian diidentifikasi sebagai Heron TV. Meskipun media barat memilih bungkam, kenyataan di langit Teheran tak bisa disembunyikan. Pertanyaannya, apakah ini menandai kebangkitan kekuatan militer Iran? Atau hanya ilusi pertahanan yang tampak hebat di permukaan, namun rapuh di dalam? Selama konflik 12 hari antara Iran dan Israel, dari tanggal 13 hingga 24 Juni 2025, muncul perdebatan besar mengenai klaim Israel atas dominasi udaranya. Tidak satupun bukti visual yang meyakinkan tentang kehadiran jet tempur Israel baik F-35, F-15 maupun F-16 yang berhasil melintasi wilayah udara Iran. Hal ini menimbulkan keraguan, apakah pesawat-pesawat canggih itu benar-benar dikerahkan, ataukah dominasi udara Israel hanyalah bagian dari strategi informasi yang dirancang untuk menciptakan kesan superioritas. Banyak indikasi menunjukkan bahwa Israel lebih memilih serangan berbasis drone dan rudal jarak jauh. Sejumlah laporan mengungkapkan bahwa operasi ini didukung oleh jaringan rahasia Mossad di dalam wilayah Iran, termasuk gudang penyimpanan drone dan fasilitas peluncuran tersembunyi. Dengan pendekatan ini, Israel mampu menyerang sasaran kritis tanpa mempertaruhkan keselamatan pilot mereka, serta menghindari keterlibatan langsung dalam ruang udara musuh. Strategi ini juga menyulitkan sistem pertahanan Iran untuk mendeteksi dan melacak sumber serangan yang datang dari arah yang tidak terduga. Namun di sisi lain, Iran secara terbuka telah menunjukkan keberhasilannya dalam menghadang dan menembak jatuh sejumlah drone penyerang, serta mengklaim keberhasilan dalam menghantam 5 pangkalan militer Israel. Jadi, mengapa narasi tentang konfrontasi udara masih diragukan dan dianggap hanya sekadar bualan media? Jawabannya terletak pada pola serangan Israel yang mengandalkan teknologi tak berawak dan senjata jarak jauh. Israel memanfaatkan drone siluman seperti AMA 900 dan Heron TPIAN untuk melakukan pengintaian dan pelacakan target bernilai tinggi dari luar wilayah udara Iran. Setelah target diidentifikasi, koordinat diserahkan kepada unit sabotase atau sistem peluncur rudal dari luar perbatasan. Sebagian dari drone ini memang berhasil dijatuhkan oleh sistem pertahanan udara Iran, menjadi bukti bahwa radar dan sistem intersepsi masih aktif, khususnya di wilayah barat yang menjadi titik awal serangan Israel. Tahap awal dari kampanye ini ditandai dengan tembakan rudal presisi seperti Rampage dan Rox yang berhasil menghancurkan radar stasioner milik Iran, sebuah pembuka jalan dalam operasi yang memperlihatkan kecanggihan dan kerumitan strategi militer modern. Setelah serangan awal, Israel meningkatkan intensitas dengan meluncurkan rudal jelajah seperti Delilah dan AJM-100, 42 Pope untuk menggempur sasaran lebih dalam di wilayah Iran. Puncak dari serangan ini ditandai dengan peluncuran rudal balistik udara seperti Laura dan Golden Horizon yang dilepaskan dari luar wilayah udara Iran. Bahkan sejumlah analis menduga bahwa beberapa rudal diluncurkan dari arah Laut Kaspia untuk mencapai wilayah Teheran. Seluruh operasi ini menciptakan gambaran seolah-olah Israel menguasai udara sepenuhnya. Namun kenyataannya, yang terjadi adalah operasi standoff dan sabotase jarak jauh didesain untuk menghantam target strategis tanpa terlibat dalam konfrontasi udara langsung dengan sistem pertahanan Iran. Di sisi lain, Iran menampilkan pendekatan pertahanan udara yang jauh dari konvensional. Hanya kurang dari 5% dari seluruh sistem pertahanannya yang diaktifkan secara langsung selama konflik. Ini bukanlah kelemahan, melainkan bagian dari strategi pertahanan jangka panjang yang dirancang untuk bertahan, beradaptasi dan menjaga efektivitas dalam skenario perang berkepanjangan. Iran kini mengoperasikan lebih dari 900 sistem pertahanan udara buatan dalam negeri angka yang jauh melampaui hanya 31 sistem buatan barat yang dimiliki sebelum revolusi 1979. Struktur pertahanannya dibangun secara berlapis. Sistem seperti Bafar 373 dan Arman digunakan untuk menghadapi ancaman jarak jauh, sementara Her-9 dan Yasara 3 difungsikan untuk mengintersepsi target pada ketinggian rendah. Keunggulan geografi Iran turut dimanfaatkan secara maksimal. Pegunungan Zagros dan Alborz menjadi medan ideal bagi pengoperasian sistem pertahanan bergerak yang berfungsi layaknya bayangan sulit dideteksi, namun sangat fleksibel. Meskipun demikian, selama konflik 12 hari ini, Iran harus menghadapi tekanan berat dari taktik multifaset Israel.
Drone FPV berseliweran, rudal-rudal presisi menghantam, dan misi Seed Suppression of Enemy Air Defenses dilancarkan dari arah Azerbaijan untuk melumpuhkan pertahanan jarak jauhnya. Beberapa sistem jarak jauh Iran menjadi target utama karena tidak dilindungi oleh CIWS atau sistem pertahanan jarak dekat yang bergerak. Iran lebih memilih mengandalkan mobilitas dan penyebaran taktis dibanding pertahanan statis yang mudah dikenali. Dengan hanya sebagian kecil sistem pertahanan yang diaktifkan, Iran justru menjaga daya tahan tempurnya dalam jangka panjang. Menurut pejabat militer, strategi ini memungkinkan Iran untuk terus bertahan menghadapi serangan intensif selama bertahun-tahun dengan kecepatan yang konsisten. Ini menunjukkan bahwa Iran tidak bermain dengan pola tabrak langsung, melainkan bermain catur dalam jangka panjang menyimpan kekuatan, menyerap tekanan, dan kemudian melakukan serangan balasan secara terukur dan strategis. Konflik 12 hari ini menjadi ujian berat bagi sistem pertahanan udara Iran. Mereka berhadapan dengan kampanye militer Israel yang terstruktur, menggabungkan serangan presisi, teknologi siluman, dukungan intelijen satelit dari Amerika Serikat, serta infiltrasi dari jaringan lokal. Namun di tengah tekanan besar itu, Iran tetap menunjukkan perlawanan yang tangguh membuktikan bahwa meski tak bersuara keras, strategi pertahanannya sedang berjalan dengan sangat serius di balik layar. Meski berhasil menunjukkan ketangguhan dalam menghadapi serangan, Iran juga mengalami kerugian besar, terutama pada sektor rudal dan sistem pertahanan udara. Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan, sedikitnya 60 sistem rudal balistik milik Iran berhasil dihancurkan. Ini mencakup peluncur, kendaraan pengangkut, serta perangkat pendukung lainnya yang menjadi bagian vital dari struktur pertahanan strategis negara tersebut. Beberapa radar penting termasuk Malta Al-Fajar VHF radar turut menjadi korban serangan. Selain itu, Iran kehilangan sistem pertahanan menengah seperti Mersat 16, Sekordat, dan peluncur rudal Hawk AD Atom 192 ketiganya merupakan elemen kunci dari lapisan pertahanan udara Iran. Kerusakan tidak berhenti di situ. Lebih dari 10 kendaraan militer termasuk truk logistik dan pengangkut tank ikut dihancurkan. 4 unit helikopter AH-1J Cobra, 2 pesawat tempur F-14 Tomcat, dan 1 pesawat Northrop F-5 juga dinyatakan hancur. Bahkan pesawat pengisian bahan bakar udara KC-707 yang sangat penting untuk memperpanjang jangkauan operasional udara ikut menjadi korban, secara signifikan memperburuk kemampuan tempur udara Iran. Israel juga menargetkan peluncur drone kamikaze, situs-situs yang berkaitan dengan program nuklir, serta pusat-pusat komando. Menariknya, sejumlah perangkat sipil seperti ekskavator, bulldozer, dan wheel loader pun ikut hancur, menandakan bahwa serangan ini dilakukan secara menyeluruh terhadap infrastruktur pendukung militer dan logistik Iran. Namun demikian, operasi udara Israel tidak sepenuhnya berjalan mulus. Berdasarkan laporan di lapangan, setidaknya 8 UAV canggih milik Israel berhasil ditembak jatuh oleh sistem pertahanan Iran. Di antara yang berhasil dijatuhkan terdapat 3 unit Hermes 900, 2 unit IAI Heron, dan drone orbiter seri 8373 semuanya merupakan UAV kelas atas yang biasa digunakan untuk misi ISR, intelijen, pengawasan, pengintaian, dan akuisisi target secara real-time. Meskipun tidak ada satupun jet tempur Israel yang dikonfirmasi jatuh, keberhasilan Iran dalam menjatuhkan drone-drone berteknologi tinggi ini menunjukkan bahwa sistem pertahanan berlapis dan mobilitas unit rudal mereka masih sangat efektif, bahkan ketika hanya kurang dari 5% dari total kekuatan pertahanan udara mereka yang diaktifkan. Secara keseluruhan, Israel memang unggul dalam hal daya rusak dan efisiensi serangan. Namun Iran berhasil mempertahankan narasi bahwa serangan besar-besaran ini tidak sepenuhnya melumpuhkan kekuatan strategis mereka. Bahkan, pada beberapa titik, Iran justru mampu menampilkan kapasitas pertahanan nasional yang selama ini belum sepenuhnya diketahui dunia luar. Salah satu pencapaian paling signifikan dalam konflik ini adalah penangkapan utuh sebuah drone orbiter 5 buatan Israel. Drone ini berhasil dijatuhkan melalui sistem peperangan elektronik dan kini menjadi fokus utama dalam program reverse engineering Iran. Dengan mengakses perangkat lunak, sensor, hingga desain fisik pesawat tak berawak ini, Iran memperoleh materi bernilai tinggi yang dapat digunakan untuk mengembangkan generasi drone lokal berikutnya.